Matur nuwun. Lagu Slogo-slogo Bathok gagrakae Sunan Kalijaga bareng kalian Sunan Bonang. Saat kanggo pentas awal-awal pewayangan dalam mendakwahkan perilaku. Saya mengambil perilaku karena niatnya kan tidak mendakwahkan agama kok, mendakwahkan perilaku. Istilah agama ki lak barang katon anyar. Biyen ndek nggone manuskrip para wali ki ora enek sing diarani agama Islam, itu ora enek. Sing enek ageman suci, ageman luhur, ageman rasul. Itu sing diarani saiki agama. Saka tembung ora agama rusak, agama ki ora rusak. Ya bener, ananging nek dimaknai din kuwi kehidupan wong lahir nganti mati diarani dayan din. Ning nek ditambah alif lam al din berarti wong sing di donya ki duwe cara, duwe metode mulih sluku bathok usluk fi batni la ilaha illallah. Manggon di donya faham usluk mlaku ning ati bareng karo lahir sing manggon di donya sluku bathok fi batni la ilaha illallah. Batinuka batine menungso kuwi tansah dikanteni rikalane saat menungso aktivitas dadi apa saja, menjadi apa saja, menjadi siapapun. Sesungguhnya yang disebut amanah itu bukan presiden, bukan menteri, bukan bupati, bukan camat, bukan lurah, bukan RT, tapi intine yang dikatakan amanah itu adalah wa id akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadum al anfusihim alastu birabbikum qalu bala sahidna. Itu sing diarani amanah. Sing menungso lair diparingi ruh saka Gusti Allah yang sehingga menungso di donya tu iso obah-osik supaya nek sak wayah-wayah kembali meninggal dunia balik di gone Gusti Allah. Inilah amanah kita mengembalikan ruh yang dari Allah, nafakhtu min ruh, supaya dikembalikan kepada Allah dengan perilaku jasad di dunia ini kita, sehingga yang dipulangkan itu adalah duduk masalah lahiriah jasad ini, tapi sing di jerone jasad faduriba bainahum bisuri lahu babun batinuhu, sing diarani sing mulih itu. Maka dikatakan batinuka la ilaha illallah siru ma'aman shola, wong sing intine menungso manggon di jero rasa. Ini luar biasanya Sunan Kalijaga, Sunan Bonang nggawe gagrak. Orang biyen ki nek ngandani nyalahke wong ki gak adep-adepan, ning nganggo tata cara kaya talqin kubur. Di tahun 1160 Al-Bustom, pada saat Al-Bustom itu ingin mendakwahkan, menyampaikan dari perilaku orang-orang masa lalu yang saat itu di daerah Pakistan, diajak untuk memiliki perilaku yang Islam, perilaku yang selamat, itu sangat sulit. Kemudian maka beliau supaya cara nuturi itu ben ora pegel, ben ora nesu, ben ora ngamuk, akhirnya ngandani mayit itu supaya janjane sing dituju sing nglayat duduk si mayite. Wa ma anta bimusmiman fil kubur, wong sing dikandani nek wis di jero kuburan ora krungu apa-apa, ning kubur sing saiki manggon di jasad iki janjane kan ngono. Itu nek iki nek tak lebokne beleng iki. Pangapunten. Kok roro mlebu rene sih cek arep jok. Dadi lafazu ala mantaba, si Rama menyang Solo oleh-oleh payung muto mak jentit lolo bah. Nanti ini sinyal-sinyal yang dibuat Sunan Kalijaga. Makanya kemudian Sunan Bonang dikatakan Bonang.
Dia membuat kehidupan sejak lahir, mulai dari mulai patet siji nek wong Jawa seneng gamelan sampai patet songo. Maka awalnya ning 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 ning. Itu sebenarnya kan dadi wong awal iki sing itu biasanya mulai patet 5 ya, patet 6 ya. Itu mulai weningke atimu, weningke pikirmu. Nek di awal-awal cek lahir ngene ngono ngene lho ngono. Dadi wong di donya iki mung tukaran, benturan, lok-lokan, ngafir-ngafirne, bid'ah-bid'ahne, wekmu wekku ya wekku dhewe, gak peduli sama yang lain. Itu ning nong itu tukaran gak karo-karoan. Maka di dalam pewayangan itu enek sing diarani Sunan Giri, itu juga nama simbol, itu nama dari gurunya para wali 9 itu di Gujarat, di India. Di Gujarat di India. Mulai dari Syekh Arif, Syekh Asyator, dan sebelumnya Al-Bustom. Ini yang kemudian membawa cara yang hikmah yang luar biasa. Tapi itu perlu jenengan ketahui, teknologi sudah cukup baik. Bapak Ibu pangapunten, saya punya kitab yang ditulis di zaman Mojopahit, bagaimana yang dikatakan agraria dan teknologinya seperti apa. Sebenarnya sangat maju, bahkan ada listrik tanpa kabel. Kita tuh mundur berang langkah ya, 13 langkah. Ini sebenarnya di masa lalu hebat. Pangapunten. Karena banyak sains yang diboyong dan akhirnya dikuasai oleh kapitalis. Dan seterusnya sampai ini kalau kita ngomong selugu batok. Logikane ngaten lho nggih. Kapal ki sing awet sing dienggo di laut itu hanya kayu jati. Sing eneke mung di Jawa karo Sulawesi. Dadi wong Eropa ki mbiyen nek butuh perahu ya mesti mara di Nusantara. Ning sayang awake dhewe masalah perahu wis gak dipelajari lagi, cah nom wis gak genah. Padahal teknologi itu adalah sumbernya adalah kita, tanaman pun juga sama. Itu sesuatu yang luar biasa nih karo hujan. Kula suwun Bapak Rektor 3 Katuran Bapak Haji Ismail SOS MSI paring pengendikan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ashabi ajmain amma ba'd. Yang saya muliakan Kyai Tanjung dan para sesepuh ini sepuh di Kendang Sari ini. Mohon maaf yang pertama saya sampaikan bahwa saya terlambat datang ke sini. Sebenarnya tadi mengawali, insyaallah jam 6:30 saya sudah di sini, tapi sama Pak Fadli nggak boleh dulu karena masih hujan. Saya terpaksa ke undangan yang satu di Jalan Pemuda. Nah, selesai baru ke sini, habis di sini nanti ke Geraha, kebetulan ada anak-anak juga di sana. Jadi saya permohonan maaf saya yang setulus-tulusnya sehingga memotong Yai menyampaikan ceramah di malam hari ini. Yang kedua, permohonan maaf saya kepada warga di sini. Mungkin barangkali anak-anak saya dalam menjalankan KKN di sini kurang memuaskan. Sekali lagi karena bukan kesalahan anak-anak, itu kesalahan kami. Karena bagaimanapun anak itu nggak boleh disalahkan. Yang disalahkan adalah orang tuanya. Karena
menurut Yai kan mau jadi Nasoro, mau jadi Yahudi itu adalah orang tuanya. Makanya kalau anak-anak saya di sini mungkin kurang maksimal, jangan disalahkan, tapi kamilah yang bersalah. Yang terakhir mungkin barangkali sesuai dengan undangan yang disampaikan panitia kepada Pak Rektor. Seharusnya beliau yang hadir ke sini karena kebetulan ada keluarga di Palembang sana yang sedikit ada masalah yang harus diselesaikan, sehingga beliau harus berangkat ke Palembang dan mendelegasikan kepada saya untuk menutup periode KKN di masa-masa yang kemarin. Jadi untuk Pak RW atau Pak RT, anak-anak di gelombang ini adalah hari yang terakhir. Bukan berarti KKN-nya ditutup, tidak. Ke depan memang kita mencoba KKN ini terus berlanjut, tapi anak-anaknya mungkin insya Allah berbeda. Tapi temanya mungkin kalau memang belum selesai, insya Allah nanti akan dilanjutkan lagi. Sekali lagi, dan dari hati yang paling dalam kami atas nama lembaga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan penghargaan kepada warga di Gendang Sari ini, karena begitu laporan dari anak-anak, antusiasnya luar biasa warga di sini. Dan kebetulan ada anak kandung saya yang terakhir di sini, jadi tiap hari melaporkan. Yang begitu yang bisa kami sampaikan. Terakhir mohon maaf Yai, habis ini kami juga pamit ke Geraha. Kebetulan kalau situasi di sini saya yakin aman, tapi kalau di Geraha itu ada musik sehingga saya tidak bisa meninggalkan lama-lama. Kalau terjadi apa-apa saya yang dimarahi duluan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas syiratal mustaqim, dengan mengucap alhamdulillah KKN tematik dinyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sugeng kondir ke double acara. Allahumma shalli ala Muhammad. Tadi Bapak Rektor, semoga semuanya diberi lancar, sehat, ya, beri umur yang panjang, ya. Dan semoga kita juga begitu, semoga kita semua diampuni oleh Allah. Semoga kita diberi barakah oleh Allah, dirahmati Allah, dalam fadl dan rahmatnya Allah. Semoga kita diberi kelancaran urusan kita semua. Kita diberi kesehatan oleh Allah, diri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Diberi rezeki yang barokah, halal dan suci. Semoga hutang-hutang jenengan semua segera oleh Allah tutup. Semoga sing wayahe duwe bojo ndang entuk judune. Semoga kita diberi ampunan, amin gak patek banter. Fadil dan rahmat urung patek banter. Saat mulai rezeki rada banter sithik. Saat utang banter. Judu banter, berarti iki akeh sing wis arepe duwe putra, wis wayahe mantu urung duwe judune. Utang berarti akeh wong kena utang. Ngeten nggih leres ta? Saka Sabang teko Merauke kok padha sih wong Indonesia iki kok cerdas banget karo utang. Tapi ini benar, semoga kita semua diparingi lancar rezekinya. Utangnya bener-bener enggal Allah tutup kan gitu nggih. Ditutup oleh Allah, semoga paling enggak muga-muga sing
jenengan sili lali ngono. Lali jenengan. Boten nggih, muga diparingi rezeki. Allahumma amin. Udah malam. Jadi kalau kita kembali pada saat ada beberapa karena kasus bahwa apa yang disebut dengan menegakkan adin, menegakkan agama ki ditegakake supaya jejeg. Sara'alakum mawasobih nuhawaladi auhaina. Saben para utusan oleh Allah ikut diparingi wasiat untuk disampaikan kepada umatnya bahwa syariat itu tegaknya di dalam menjalankan adin. Ini ayat dalam surah 13. Surah 13. Jadi yang diarani pada saat wong sing negake agama, negake syariat kanggo kowe, syariat bagi kamu. Yang diwasiatkan para nabi, para rasul itu dari Allah, Nuhawaladi, Nuh dan seterusnya, wa Isa wa Musa, an dengan sebenar-benarnya, an itu alif nun, itu menyatakan dengan sebenarnya, bukan lesan, bukan karena membaca, bukan karena katanya, itu menggunakan an. Katanya gula ini manis, katanya garam itu asin, katanya dan katanya bukan. Tapi yang dikatakan an itu asin yang ngrasake dhewe, legi yang ngrasake dhewe, itu diarani an akomudin. Teman-teman benar-benar menjadi penegak agama saben setiap dari diri. Wala tatafarroku, tidak berpecah belah. Itu berarti semua syariat baik yang mahdoh, mulai dari ritualitas syahadat, salat, poso, zakat, gaji kanggo sing mampu, wa ghairu mahdoh dan sing pilihan, muamalah, berdagang di sawah, dan semuanya itu menegakkan adin itu adalah tidak berpecah belah. Karena kalimatnya bukan sekedar farokun itu pecah, bukan tafaroku ojo jadi pemecah, tapi tatafaroku itu kudu enek bukti, enek program sing dilakoni supaya iso guyub lan rukun menyatakan ini hada umat tawahid. Hada, ini adalah umat yang satu. Tatafarroku, tapi dikatakan kaburo, tapi itu berat. Itu kita mengerti. Artinya bahwa semua tata cara mulai sholat, bahkan mulai syahadat, kalau tangklep, nek panjenengan jalan-jalan, kayak saiki iki musim udan. Numpak sepeda, nopo numpak motor, nopo mlaku. Kemudian saat panjenengan wis macak rapi, jenengan semacak cantik, ayu, ganteng, budal walimah, budal di kantor, budal kerja. Enek lubang di sebelah, aspale lubang, utawa dalane iki lubang krowak. Enek mobil lewat jenengan diarani kecrot. Piye rasane? Halo? Kira-kira nek jenengan lewat wis macak rapi, wis macak ganteng, wis macak siap budal walimahan, ya upamane mahasiswa apa bapak awake dhewe, terus enek mobil lewat di sebelah iki enek dalane iki lubang isi banyu ndut lewat ngecrot jenengan, piye rasane? Mangkel kira-kira sing kewetu lesane pripun? Jangkrik, cok, cok paling ya, cok kan bilang dengan itu
enggak dosa enggak misui kan, enggak dikatakan enggak misui. Ini kan contoh sampling. Jadi pada saat supaya jelas gitu tok ya. Jadi pada saat akeh mangkele, kira-kira enek gak kira-kira dek seandainya bayangke atau wis kedadian. Crot plek. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Wonten mboten kiten-kiten? Wah, mongko itu langsung surga loh. Sing kira-kira kok podo kalau kira-kira kok ya misuh kira-kira ya. Diam, ya syukur. Pada saat kebanyakan dari kita akan tentu kaget dan paling tidak kita mungkin akan marah, leres. Mungkin juga akan mengucap kalimat yang juga tidak sedap, leres. Asemi paling tidak. Ya. Terus nesu-nesu, wis rasa gaya semuci lah. Itu. Ning saiki pertanyaan ini. Saat kita diserot kemudian awak dhewe pegel dhewe nesu, kadung bengok-bengok. Matane ora genah po enek wong mlaku. Nek ngarepe nek lubang ora roh sopir gaya sopir sok pamer motor, pamer mobil, matane kuwi anake sapa karo kan tak muni kita. Nek cerewet basa metu tibake upamane lho rektormu ngono piye? Basa buka tibake Pak Rektor, jek nesu apa gak kira-kira? Jek nesu? Gak toh? Jek sithik kalong. Nek sing metu kuwi tibake pacarmu? Sing arepe jenengan lamar? Pemane sing metu tibake cewek. Wayu pisan. Wes nesumu mesti gelo, nesumu mesti getun langsung. Wah Mbak, pangapunten. Jenengan mundur malih mawon kula jenengan malih serat malih kula. Kira-kira ngono. Itu pada saat kita mengalami, artinya bahwa yang menjadikan sikap lanjutan kita itu adalah mengenal. Makanya qaul ma'ruf wa maghfirah, mengenal. Saat kita itu mengenal perintah Allah untuk memiliki perilaku mengenal, itu wa maghfirah itu lebih baik daripada sedekah. Ya bawah azza, lebih baik daripada sedekah. Saat kita itu melakukan interaksinya perilaku mengenal, itu berarti kita hati-hati lan waspada. Gek sing ngecrot kuwi aku kenal. Ning nek sing metu tibake jenengan geding jenengan kuwi karo wong kuwi sengit metu jeko mobil. Wah, kira-kira jenengan nesune luwih nemen, langsung jeko watu diantemne. Jadi jeko watu diantemne. Ngono ya karo anu kok karo tasbih kok. Allahu Akbar, dor kan gitu. Itu terkadang kalimat kesucian itu terkadang bergeser dalam makna batin itu kadang dadi kaya pisuwan. Terkadang jenengan karo tangga biasa dijaliki tulung tangga, suatu saat jenengan ganti njaluk tulung tangga nyilih montor, tibake montor iki rusak atau ora kenek. Biasane awake dhewe pripun? Anyel mergo tinggi ngeterne anak tinggi di rumah sakit. Aku nyilih montorku gembos sik. Jenengan ngerti nek dek motor iki enek tapi tonggo gak entuk, biasanya kan mangkel. Akhirnya mangkele awake dhewe mlayune ndek gone mlayu karepe ben diridani Gusti Allah. Apa unine? Masya Allah, duwe tangga kok jan raine ra beres kita. Muni masya Allah.
Itu ning janjane itu kan menjadi kata penghalus misuh, bisa jadi kan begitu. Seperti Allahu Akbar. Allahu Akbar dengan emosi tinggi jika waktu ngantemi sing gak disenengi. Itu kan juga janjane Allahu Akbar pengganti kata misuh sih. Kadang begitu. Kadang loh, iku ndek kono ndek Nganjuk. Ndek Surabaya bonten. Jadi saat kita kemudian makanya pada saat kita itu memahasucikan Allah secara utuh. Ini karena tadi juga Mas Zubed dari teman-teman adik-adik dari KKN juga ada masukan ini di hadapan kita. Pondok kami di Nganjuk Pomosda, kami terkait dengan tanaman-tanaman ini. Kalau kami di pesantren di sana, kami membangun ini pun juga pertentangannya juga luar biasa. Bahkan kami pun mengalami sel 2 minggu di tahun 2002, sel kedua 3 hari, kemudian disidik selama 1 bulan karena kita mengembangkan hormon, ya kita sehingga ada larangan, dan pemuliaan benih yang kita sharingkan ke masyarakat sehingga kita dituduh menjual belikan benih sehingga kita gitu. Kemudian saya juga sempat bersitegang dengan teman-teman pondok dan kiai, dikira belokkan ajaran, kemudian baru saya matur ke beliau suatu saat berkumpul 76 pondok pesantren se-ekskarsidenan Kediri, saya diminta ngisi mempertanggungjawabkan kurikulum madrasah diniyah yang isinya di samping Al-Quran, kitab wasoya, kholasoh dan seterusnya, tak tambahi proyek, manajemen, sistem keuangan, sistem pertanian, sistem perkebunan, sistem pembuatan bogasi, itu kemudian energi. Sehingga kami di pondok juga memproses BBM sendiri, air menjadi BBM, tapi karena belum ada regulasinya enggak kita lanjutkan. Untuk yang plastik jadi BBM sudah, tapi sementara kita hanya gunakan untuk tertentu saja. Ini belum, karena kita juga menunggu regulasinya, karena kita lawannya adalah kita juga berharap dapat dikembangkan suatu saat, paling tidak untuk cikal. Saat kami di tahun 2006 sering dimasalahkan sama teman-teman pondok dan romo-romo yai, akhirnya saya matur. Kalau saya tanya, jika ada perintah tidak lakukan apa namanya? Beliau jawab, dosa. Kala lama yakdima amaroh. Jangan katakan kamu menjalankan perintah Allah sebagai hamba. Ayat lanjutannya di Abasa. Fal yang insan ila to'amih, jika kamu belum mengelola, memperhatikan, mencermati biji dan lahan yang ada di sekitar kamu, belum kamu kelola dan kamu tanam. Itu kan ayat. Artinya kemudian di Yasin, wa ayatumul ardu maitah ahyaina wa akhrajna faminha khaba faminha yakulun. Allah telah menyiapkan bijian yang kamu bisa gunakan dan kamu manfaatkan dan kamu bisa tanam, dan dari biji akan tumbuh buah yang darinya itu kamu makan. Itu ada di ayat 33-nya. Allah telah menurunkan hujan dan air dari tanah, maka kelola air dan tanah untuk menyuburkan tanaman dan darinya itu kamu akan hidup. Artinya bahwa di sini ada perintah-perintah. Akibat ini diabaikan, maka kita sekarang banyak banget yang diarani penyakit, kolesterol, asam urat, stroke, jantung, kok, apa?
Sing terakhir diabetes, obesitas, darah tinggi, gitu. Nek jek enom-enom, nek lewat langsung breng wangi enak, seger. Nek empun kados wis 40 bapak-bapak niki nek lewat full PPO. Sing parem kocok, balsem, kapak, nggih Bapak. Leres. Wes. Nek jek nom ya nek jek nom serimpi. Jadi saat kita nek jenengan kados biasanya menapos, sering mulai linu dan seterusnya. Ini tadi saya ditutui ada kangkung, ada sebenarnya banyak tanaman ini yang dihapus dari referensi makanan good food itu banyak yang dihapus supaya nggak kelihatan apa kandungan dibalik apa yang ada itu seperti kelor itu dimove-kan kelor itu ngilangi kasekten padahal kelor itu dari ujung sampai ke ujung itu kandungan zat gizinya sangat tinggi, antioksidannya yang di bawah tanah itu sangat tinggi. Nek jenengan iso ngilangi racun itu gampang. Itu akan menjadi zat yang luar biasa. Bambu yang selama ini jadi dukun, bambu petuk yang dikarepne kita bukan masalah bambu petuk digoleki di toko miliaran. Ning janjane petuk bambu. Nek bambu ki pucukane dipotong, ditelungne kemudian diambil air diminum tinggi ngilangi kolesterol, asam urat, menguatkan jantung. Itu sangat bagus dan ada zat trichoderma di dalamnya ini yang dapat memperbanyak bakteri-bakteri positif yang dimiliki di tempat yang lain. Sebagai contoh, jika jenengan makan kangkung, seledri, kenikir jenengan gabung, kalau jenengan punya asam urat, mudah migrain, kolesterol, itu jenengan ambil 7-9 potong, kemudian digodok, dari 5 dijadikan 3 gelas, diminum sehari 3 kali, itu tinggi ngilangi kesel, keju, peyok, lemes, mules, dan jika diremet kemudian dibobokke di tempat di mana sendi itu yang sedang sakit. Itu ada kandungan di dalamnya luar biasa. Saya nggak nguraikan di sini karena mungkin ini ada waktu lain nanti habis di situ. Tapi saya hanya sekilas kasih bocoran tentang itu. Syaratnya organik. Syaratnya itu. Di kami semua yang di Maem Santri semuanya organik. Sayur, brambang, bawang, beras itu karena hasil olahan santri sendiri. Dari baik yang formal SMP SMA, ada STT dan juga Madin Madrasah Diniyah. Itu semuanya adalah santri. Ini dulu sempat dikira tidak mempelajari yang lain. Kita tetap, karena yang ngaji itu kan ba'da asar atau sekitar jam 4, kemudian yang pagi siang itu adalah di pertanian, di peternakan dan seterusnya. Sehingga kalau jenengan mau ke pondok itu sela-sela itu ada tanaman, ada kolam kecil yang dari seperti dream yang ini gak ada contoh ya. Dream itu ukuran berapa liter itu ya? Diameter berapa? 40 ya? Diameter 60. Diameter 60, panjang 1 meter. Enggak ada. Dream 200 liter. Itu biasanya kita isi lele sejumlah berapa? Kelingan enggak? Diisi 150 sampai 300.
tapi sebenarnya begitu. Wes panen untuk makan santri kok. Simple sebenarnya. Dan tanaman juga begitu. Itu sebenarnya di ayat, di Yasin banyak, di surat banyak, di surat Nahl 2-3 itu malah cara membuat pupuk ada. Makanya pada saat ada dari saudara kita yang mulai pupuk harus halal, maka saya nyurati ke sana, saya diskusi ke beliau, saya datangi di Jakarta. Lho nek jenengan iki gak entuk pupuk iki saka pupuk kandang. Ayate ini loh. Ini bahkan sampai cara mengolahnya enek. Baru beliau diam. Loh, kaget. Itu kan ternyata karena sering tidak dikaji, padahal itu juga perintah. Nek sholat itu malah perintahnya enggak sejelas melaksanakan tandur loh. Sampai di tandur itu kala lama ya di ma'amaroh. Kemudian di surat Hud dijelaskan lebih dulu di awalnya. Huwa ansa'akum minal ard wastakmarokum fiha wastaghfiruh wa tubu ilaih. Lebih jelas. Kalau sholat, aqimis sholah, jalankan sholat. Bapak Ibu, kalau sholat ini dimaknai, pengertiannya menjalankan itu kalimatnya. Kalau orang itu sholat selesai nggak melaksanakan apapun, itu ayatnya tidak menggunakan kalimat akim, tidak menggunakan kalimat koma yakumu, tapi menggunakan kalimat fa'ala, fi'las sholah. Kalau surat ini seandainya ayatnya adalah fi'las sholah, inna sholah, seandainya menggunakan kalimat fi'il fa'ala, maka kita sholat selesai dari sholat tukaran, lo-loan, pegel-pegelan, itu gak masalah, iso dihitung. Aku sholat 17 derajat, nek ngutil paling dosane mung 5, jik susuk 22. Yang ngono. Aku haji, aku ki entuk 3.000 kebaikan. Berarti nek aku ngombe mung kalong 150. Itu nek kalimatnya fa'ala ento. Jenengan sholat tertib jamaah 7 dina utawa 8 dina arba'in, terus rampung kuwi terus jenengan berbuat maksiat, dihitung-hitung jek akeh ganjarane sholat. Kuwi nek nganggo kalimat fa'ala ento, ning masalah tidak satu ayat pun di dalam sholat kalimatnya itu fi'la, fa'ala sholah, tapi akimis sholah, koma yakumu kiaman, akimis sholah itu berarti kita menjalankan harus berbuat baik. Setelah sholat berbuat baik, membantu orang tua, membantu adik, seneng bantu tonggo teparo. Itu saat kita menggunakan kalimat karena akimis sholah, karena akim bukan fi'il. Kalau perbuatan baik menggunakan fi'il, fi'lal khairat, perbuatan baik, berbuatlah baik. Ini maka dikatakan akim itu manggon, bertempat tinggal. Dan sholat itu intinya zikir. Jika tidak zikir mimma isah minkum, maka kehidupan kamu itu a'rodo, berpaling dari zikir, maka kena corona, kan gitu. Ini ayatnya gitu loh ya. Bapak punya berbagi ya. Akhirnya dari serta matur, saya kan matur tutup gigong, kira di zaman medit ya. Kan aku sih ngomong karo panitia pada saat Mas Ubed kanca-kanca. Ki kena di pinggir apa tekan jero, dijerok pisan gak apa-apa Pak Yai gitu. Saya cuman matur tentang sebuah keimanan ya. Ya ini gong.
Kita tadi saya cerita perihal adanya talqin kubur itu juga menjadi pro kontra enek sing bid'ahke Nabi enggak? Itu karena enggak memahami bid'ah. Bid'ah itu duduk masalah lahir Bapak Ibu. Hadis itu panjang. Usikum bitaqallah azza wa jalla wa sam'a wa ta'at ta'amaru alaikum abdun. Terus ta'amaru alaikum abdun fa'alaikum busnati wa sunnal kharawatin alamatin adung alai bin wajid dan seterusnya. Yang dikatakan bi'ah itu sebenarnya ngaten. Ini napa niki? Niki napa? Gelas. Nek niki napa? Niki napa? Mboten saged nyebat. Nek niki napa? Gelas. Nek niki napa? Napa? Niki botol napa toya? Botol itu menyesuaikan fungsi atau fungsi menyesuaikan bentuk botol. Niki jenengan apa ngarani? Cingkir. Jenengan yakin niki jerone isine? Kalau anke nggih. Kalau an asrabu. Kemudian kita ngomong ala syai. Itu berarti iki ngombe teh. Sanes jahi. Matur nuwun. Jadi nek diadai kita nggak bisa nafsir toh. Kita nggak tahu. Tapi kita sering dipersepsikan karena wadah. Setiap kali kita melihat cingkir kecil itu kita mikirnya pasti kopi. Kalau ini seandainya itu jenengan biasanya diisi apa nih? Kopi, teh, susu. Saya disuguh ini sama panitia. Ini banyak. Niki nek di jerone pangapunten. Upama iki di jerone niki enek cecek teleke cecek nek kira-kira jenengan doyan ngombe mboten? Mboten. Nek iki di jero ki enek krikil jenengan doyan ngombe mboten? Mboten nggih. Roda apapun yang tidak goirumini tidak dariku maka tertolak. Sesuatu yang tidak dari yang dilarang oleh Kanjeng Nabi ditolak. Kalau jenengan ada tamu bupati, kemudian jenengan suguh air, ditambahi susu, ditambahi kopi, ditambahi gula, mesti kerso. Kemudian ditambahi uyah sak sendok. Kira-kira bupati ini purun mboten? Mboten. Jenengan upama nyuguh bupati atau nyuguh wali kota, jenengan paringi kopi, ya kalau wau enek susune, ya enek gulone. Tapi wali kota niki kena diabetes, diombe mboten? Mboten. Jadi sing diarani badaun bid'ah niku sanes perkawis hiasan niki. Sanes tulisane niki, iki opo klub opo aqua aku gak perkara. Iki mbok adai kresek apa jenengan adai ember kula mboten masalah. Sing penting iso ngilangi ngelakku. Terus sing disuguh aja dikeki telek, lek ngeten to nggih. Sing diarani bid'ah barang kotor sing tertolak niku napa? Mestine kita tuh zikir, mestine ini resik dikei reget. Nek kita nuju karo gone pangeran, mestine kita tuh ingat karo Gusti Allah, tujuane gone Gusti Allah diregeti iri dengki pegel anyel kuwi lho sing diarani bid'ah. Dadi bid'ah kuwi telek sing dilebokne Ndik aqua. Niki mboten wonten jelas, namun kalau bari tangklet niki ikhlas saged dipun mimi. Nek kula mimi jenengan mboten rugi. Mboten.
Tulus, nek tulus kula mimi. Nek boten berarti jenengan ngelungi tapi teleke teng ati jenengan. Jadi kula ngombe barang bid'ah. Ya kita matur ini supaya kita nek gampang kelompok sing ngelok-ngelokne bid'ah dong ngelokne bid'ah. Guyunan wae. Si bid'ah ya awakmu lah kok kowe pegeloke. Tuh bid'ah. Nek jenengan salat Isya pinten rakaat? Kalau jenengan nambahi dadi 6 bid'ah mboten? Nambah lho nggih. Bid'ah. Nek dikurangi siji dadi 3 rakaat atau dadi 2 rakaat, bid'ah mboten? Dikurangi lho. Pada saat kita tuh sholat Isya dadi 6 rakaat itu boleh sah. Wong lali kok, lali kan hukumnya. Tapi pada saat kita tuh sholat fawailul lil musallin alladzina an sholatihim sahun, gak enek maklum, gak enek kecuali, gak enek ilah. Sopo sing sholat kok sholate itu atine ora hadir khusyuk itu hadrati fi qalbi ila wajhullah, ati sing hadir kepada wajah Allah itu hadirnya piye? Nek mas-mas sing cik Joko rung iso menawa tapi mbayangke iso. Nek sing wis duwe bojo, duwe kakung, sing duwe garwa, sing putri wis duwe garwa. Nek jenengan di omah duwe anak bojo, jenengan metu saka omah kerja, bojo sampean melu mboten? Mboten to? Fisike gak melu, ning bojo sampean di jero ati hadir mboten? Kelingan bojo mboten? Sebab kelingan bojo sehingga nek jenengan metu iso mulih malih. Lak ngeten to nggih? Nek gak kelingan bojone mulih mboten? Kan ngeten. Pada saat itulah dikatakan ada kehadiran awaludin ma'rifatullah. Awal pokok beragama itu makrifat. Awaludin nikah, awal pokok beragama, awal kehidupan nikah itu makrifat. Nek gak makrifat ora iso ngeling-eling bojone. Kan gitu. Makanya mesti makrifat. Nek jenengan ki ora roh sing diarani kopi utawa teh, nek njaluk piye? Wong gak kenal. Apa omane jenengan di warung, mesti jenengan pernah ngalami. Wi apa ya? Ya apa ya mpane? Direko-reko iki koyoke ireng apa ya? Tapi gak roh. Basa di ngombe glegek plek. Bae racun. Bae cat. Gitu. Orga gak perlu tahu rasane, ben pokoke ireng kuwi kopi. Maka awaludin makrifat, awalnya adalah mengenal. Alimul ghaibi wa syahadati. Fala yudhiru ala ghaibihi ahad dan ila manirtado min rasulin. Itu ayatnya. Jadi berkaitan bahwa adanya ilmu yang menjadikan ada kehadiran di dalam hati. Bapak Ibu yang berbahagia, ini saya nyanyikan ini hanya informasi. Jadi secara syariat, jadi agama itu ada 2 dimensi. Agama itu ada 2 dimensi. Ayat-ayat nyatanya pasti ada 2 dimensi. Kita nggak mungkin panitia nyuguh tamu, nyuguh kula, gak nganggo wadah. Niku mboten mungkin. Apa ya tamu ngaji kemudian aku ngelak ya panitia, oh nggih Pak Yai, terus jenengan ngodot nih selang. Mangat Pak Yai. Jenenge nyuguh merga sing dibutuhne kan banyune duduk gelase. Syariat itu adalah dimensi lahiriah, itu perilaku-perilaku yang disebut syara'alakum. Syariat ini
Yang diminum oleh kita itu bukan air, bukan gelasnya, tapi airnya. Ini adalah masalah masing-masing. Tapi yang namanya gelas, setelah ini selesai, saya yakin gelas ini mboten dibucal, leres. Ini tak sadar diagem. Tapi niki isine teng lebet niki wonten toya. Nek niki pun kula ombe, lak pun mboten jenengan jaluk malih. Isine lho nggih. Lak mboten nggih. Wis dadi uyuh e. Lah nek kemudian nek gelase cingkire mesti dienggo engko nek tamu malih, leres. Diumbah. Berarti sing jenenge lahir itu kanggo bebarengan kebersamaan, orang beda ning apa agama keyakinane. Ning nek isine iki yakine dewi-dewi. Aku seneng kopi tak ambil kopi, nek jenengan teh ngombe ya teh. Aja ngelokke sing wong seneng teh nek aku seneng kopi. Ngaten to nggih? Ya ngaten penak. Ning lahir iki nek tak tulisi Kristen, Hindu, Buddha, jenengan purun mboten? Tetep ngombe purun to nggih? Purun. Nek kita ngelokke iki kafir gak gelem ngombe mongko ya teh. Apa wae milih tulisane Islam ning jenenge racun? Upama lho ya contoh. Jadi sing dimasalahne iki duduk masalah hiasan. Mestinya yang dimasalahnya itu isine. Kalau zaman mahasiswa niku kalau lagi nate sekedik untuk ndelodok sidik. Kalau nate ngurusi KTP kula niku Hindu. Kalau nggih nate KTP kula Buddha, kula nggih nate. Tapi kula Hindu sing salat. Itu kadang gregetan ngetok kok kalau namung gregetan gitu. Ada kanca-kanca watos itu gregetan. Saat keluarin dia pengurus Muhammadiyah saat di Jogja, mahasiswa, kemudian saat di rumah juga keluarga dari Nadine. Pada saat kita saking gregete, saya suatu saat diminta seminar tentang Pancasila. Akhirnya aku juga gelas rono-rono gitu, tak tulisi Hindu, Buddha dan seterusnya. Tiba iya pada gelem ngombe, tak sugoni dek tamu tapi kabeh tulisane enek sing Hindu, enek sing Buddha, tapi jerone terserah kopi apa teh. Tiba iya diombe kabeh. Kita hanya memberikan satu pembelajaran bahwa kita itu yang menghalangi kita tidak berbuat adil karena kebencian karena lahiriah. Tapi kita tidak mencampur aduk, mboten. Jadi ada wilayah dimensi lahir itu pasti dan ada dimensi batin. Sing diulehne itu adalah banyune. Leres? Benturan pro kontra olok-olokan itu dikarenakan disebabkan kemuliaan. Enek korupsi, kolusi, lok-lokan, bid'ah-bid'ahan, mengkafir-kafirkan itu dikarenakan yang disebut kemuliaan, keagungan, ketersanjungan, kebesaran, keterpujian. Ini adalah wilayah batin, wilayah isi, ruhiyah, tapi sering diambil alih oleh jasad, diambil oleh wadah, sehingga kita mencari kehormatan, mencari pujian, mencari pencitraan, mencari sanjungan, padahal itu wilayah ruhiyah, diambil oleh yang jasad lahir, padahal itu ruhiyah. Akibatnya benturan, cekcok, lok-lokan, tidak bisa menerima dan akhirnya dijadikan sebagai target utama. Itu adalah karena salah tempat. Mestinya wilayah dalam itu adalah iman, wilayah luar itu adalah syariat. Pada saat benturan terjadi itu dikarenakan kalau tangklet nek jenengan numpak mobil, numpak kendaraan, numpak motor, nek dugi panggenan daleme ndek pekerjaane ndek gone kanca jenengan numpak kendaraan atau numpak travel,
Sing parkir jenengan napa mobile? Sing diparkir mobile napa jenengan? Sing diparkir penumpange apa mobile? Sing mlebu omah mobile napa penumpange? Benturan, congkrah, olok-olokan, saling tidak bisa menerima, itu mergo sing parkir wonge, mobile sing mlebu kamar. Napa wonten? Tapi sing dadekne congkrah, gelut itu ngaten. Sing diparkir kuwi wonge, mobile parkir, mobile mlebu ngomah. Ngaten ta? Di surga kuwi jero omah. Nek jenengan mlebu surga kuwi sing kaya mau perumpamaane, sing diparkir sing mlebu omah kuwi mobile napa penumpange? Penumpange. Nek di jero surga nek jenengan buka YouTube, tapi bukan berarti kok pro kontra mboten. Kita namung kalau beli pendapat silakan pendapat, tapi ayatnya juga turfa hurin juga begitu. Kalau kita buka ayat seperti itu. Di surga ki mboten ngangge jasad Bapak Ibu. Wis ra enek masalah lanang wedok. Dudu perkara ini. Nek jenengan teng mara sepuh, sowan mara sepuh utawa enek wong mahasiswa, kemudian mara di nggone calon mara tuwa, nek jenengan rono itu sing mbok lamar putrane apa jajane? Kowe marani jajane apa putrane? Sing dadekne kowe ki tentrem lan bahagia ki putrane apa jajane? Ya putrane to. Sing dadekne tentrem ki petuk wonge apa petuk jajane? Lho nek surga sing dubur kok jajane, madune, susune, banyu beninge, blas ora butuh karo sing duwe surga. Pripun? Kan gitu. Pangapunten, nek kira rada ngagetne, nggih. Gak apa-apa, wani diterusne. Diterusne? Dicukupi? Cukup ya. Jadi turrofunain, hurin itu maknane widodari, itu bahasa Indonesiane Bapak Ibu. Sing diarani turfain utawa hurin itu di Quran ki belas gak enak kaitane karo lanang wedok. Pangapunten, aku gak ngerti janjane pangapunten. Kok dadi wong wayu ki kondi gitu loh ya. Turfain ki apa? Kaya dene Nabi Muhammad numpak buruk garwane Pak Rok. Itu pada saat beliau Isra Mi'raj kan tumpakane kan buruk. Berarti kan wedok. Mula gambare jaran wedok. Duduk Pak Rok. Kira-kira garwane Pak Rok. Lah kemudian digambarkan jaran barkun. Al-barkun itu maknanya kilat, iya. Yang kilat yang menyatu, iya. Barkun itu apa toh? Orang itu kembali kepada Allah, intinya menungso itu duduk jasad. Iki mau kendaraan diparkir di lemah, di ngisor permukaan. Itu diparkir, diarani dipendem utawa dikubur. Itu wis parkir, wis gak dinggo. Itu sudah expired. Wis gak kena dinggo nek expired itu. Wis mambu kabeh. Sing mulih kuwi sing di jerone jasad, sing nafahtu min ruh sing asale saka Gusti Allah, ini yang dikembalikan kepada Allah ruh. Terus sok kan tapi enek kebangkitan. Quran itu kalimatnya yaumul ba'ats utawa yaumul qiyamah. Koma yakumu itu duduk bangkit sadar dalam pengertian fisik. Pripun? Mboten kaget diblakne. Ya. Ini sebenarnya makaten pangapunten. Ini bukan berarti ini sisi yang lain kula matur Bapak Ibu yang berbahagia.
Jadi yakmul ba'ats itu apa toh? Jenengan di fatir mboten kula wacane biar cepet, nggih, biar cepet. Bahwa wa ma yahfil ahya wal amwat wal tumat wal nur dan seterusnya bla 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 bla. Wa ma anta bimusmi'i man fil kubur. Man. Kalimatnya mam, min nun, man. Itu maknanya menungso, duduk mayit. Jadi sing diarani kubur itu menungso. Jasad ini yang dikatakan kubur. Di ayat selanjutnya itu wa ma yahfil ahya wal amwat yang diarani kubur itu apa? Yaiku wong sing duwe jasad ning dikubur itu tidak dapat menerima penjelasan. Apa itu? Wa ma yahfil ahya wal amwat, yakni wong sing ngira-ngira, sing iri, dengki, merasa diri paling baik, paling suci. Dia orientasi jabatan. Inilah orang-orang yang berada di dalam kubur. Ayatnya ngaten. Pangapunten, gunge pangapunten. Ayatnya begini. Wa ma anta bimusmi, dan kamu tidak akan dapat menjadikan orang yang di jero kuburan itu mendengar. Jadi ini ayatnya sangat jelas. Makanya sing ditakoki man ismuka, sapa jenengmu. Suatu saat saya jok tentang ini. Saya sempat diprotes dan saya sempat disidang tentang ini. Tapi alhamdulillah sudah lancar, nggak ada masalah. Kita tuh masalahnya meninggal dunia, pasti. Cuman kita kan ingin selamat kan? Di ayatnya itu ada ayatnya jelas sekali Bapak Ibu. Jelas sekali. Kalau buka, denger lagi. Faduriba bainahum bisuilahu babun batinuhu fihi rohmah. Wa dohiru kibalihil azab. Bapak Ibu yang berbahagia, pangapunten. Di ayat itu sangat jelas. Jenengan ki nek mulih niku mlebu napa metu? Kula tangklet. Jenengan nek mantuk, jenengan kalau pulang go home itu masuk in atau out, keluar. In atau out. Jenengan nek mulih metu napa mlebu? Mlebu. Ora nek critane iki wong mulih metu, nek metu iku jenenge di usir, kan itu. Jadi kalau roh itu keluar itu namanya diusir. Wa idzolimu fi ghomaratul maut wal malaikah basitu aidihim akhriju anfusakum. Ini miris. Ini ayat. Surat Al-An'am 93. Saat kita berada di dalam kegelapan, wa idzolimu, dan terjadi titik menjelang sakratul maut dan sakratul maut, maka saat itu wal malaikah mengusir keluar dengan tangannya dipukul, akhriju, keluar nyawa kamu, itu akan menjadi abadi abadan. Jadi saat ruh keluar, Allah itu enggak di mana-mana. Nek metu ndi endi, apa Gusti Allah ning ngisor pager, apa ndek jero salon, apa ndek endi? Itu masalahnya. Jadi kalau jenengan pernah mendengar, mungkin di kota dimite wis do ngalih ya. Nanti enek medon, enek ndruwo, enek kuntilanak, tapi jenengan tahu krungu niki to nggih? Tahu roh niki teng YouTube paling boten? Nate? Nah. Itu sebenarnya apa? Jadi roh itu kalau keluar itu namanya tidak pulang. Akhriju anfusakum, itu roh keluar. Kalau masuk ditandai nafas, tidak keluar lagi, itu namanya pulang. Tapi ini sepengetahuan saya, mohon maaf, itu langka. Saya sempat setahun itu ikut sukarelawan di sebuah rumah sakit. Memang saya minta menempatkan di ruang mayat, dan itu saya juarang sekali menemui yang keluar. Ciri kalau nafas masuk, biasanya mayatnya lemes,
dan hangat. Tidak cepat busuk jika belum menyentuh tanah. Seperti biji jika masih dibungkus enggak tukul, nek dikek lemah dia tukul. Itu ayatnya memang begini. Fazi'u fala fauta wa ukhidu mimman kanung qorib di surat Saba 51, 52, 53. Jadi kalau kita memperhatikan ini sebenarnya fakta akhirnya. Dan itu miris. Man ismuka. Nek jenengan ditakoki meninggal, suatu saat saya guyon. Nek digenmu man ismuka ki jawabannya apa? Saya menjawab. Nek selama ini modin apa jawabannya? Ya jeneng KTP. Enggak logika nih. Saat saya itu meninggal dunia, ahli waris saya atau orang yang di dunia itu gawe suratan, gawe surat nama Tanjung Dhuhairul Arifin telah meninggal dunia. Gini apa mboten? KTP ini diserahne Pak Lurah. Gini apa mboten? Berarti wong di dunia wis gak dinggo lah malaikat tinggi apa? Siji, keloro. Malaikat niku sinten? Utusanipun Allah. Kalau mboten dialog biar gak panjang nggih. Utusane Allah. Berarti sing butuh data man ismuka, sapa jenengmu, sapa nabimu, sapa pangeranmu, pi amal-amalmu sinten? Sing butuh data Allah. Suatu saat saya ditanya sama meninggal dunia, Assalamualaikum ya Tanjung ahli kubur. Waalaikumsalam. Saya mungkar, saya nangkir, saya Tanjung, saya Tanjung. Itu jenengan mungkar nangkir nggih. Iya, kowe kok ngerti pun diparingi bocoran Pak Mudin. Alhamdulillah Mudin kula sae. Lho, Mudin? Iya. Di pangkat apa dek ning di akhirat? Apa dek ning di WSK sekep? Surat keputusan kok Gusti Allah kok ngeluwi malaikat ngekeki bocoran dik kowe. Nek tinggalane piye? Tidak semua orang yang keluar negeri itu menjadi duta besar. Sing dikai sekep surat keputusan presiden duta besar ki mung siji. Nggih napa mboten? Upamane lho wi. Nek ujian negara terus kuwi ki enek ngekeki bocoran dicekel polisi mboten? Iku pomone lho ya. Saya terlepas dari kejadian yang menyimpang lho ya. Saya ngomong yang secara regulasi. Nek menungso kan kena dihapusi. Kemudian suatu saat jika saya meninggal dunia, sapa jenengmu? Ngene loh, mungkar nangkir, ngose, aku gak jawab pertanyaanmu. Loh, kok gak jawab piye? Nanti saya matur ini bukan berarti saya saya tetap menggunakan talqin. Ini supaya jenengan nanti ison jawab. Nek enek sing iku bid'ahke, itu biasanya enek latar belakangnya. Itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk ngandani masyarakat supaya terbentuk akhlak. Intine menungso ki duwe adab, duwe akhlak. Mula man ismuka, sapa jenengmu. Wong nek gak kenal karo awake dhewe, kuwi dadi wong sing ngawur. Itu cara yang luar biasa di zaman kewalian. Talqin itu bisikan sebelum meninggal sebenarnya, Bapak Ibu. Namun seandainya pertanyaan itu benar, seandainya talqin itu benar, kalau badhe tangklet, pangapunten. Bukan berarti menentang yang ada, enggak sama sekali. Apa kita enggak melecehkan Tuhan habis-habisan itu? Tuhan itu maha dekat, maha tahu, maha menguasai, maha perso, maha meliputi, al-aziz, al-hadid, al-khabir, al-wali, dan seterusnya. Lalu sebutan? Maha tahu, maha perso, maha menguasai, malikum mulk, semua cakupan Allah. Hanya sekedar jenengan mati karo jenenge kebangkatan mboten. Berarti kan jenengan ngelecehkan Tuhan toh? Kan ngoten loh. Itu bukan berarti kita nanti ojo ditalqin, enggak, saya enggak ngomong begini. Jadi kan supaya kita mengetahui. Nek terus-terusan kan kita akan ngelok Gusti Allah habis-habisan.
Tuhan kok enggak ngerti jenenge. Saat ditakoki, "Man amaluka?" "Ma amalul kapi amal-amalmu." Saya jawab begini, "Sik to mungkar nangkir. Kowe iki dadi malaikat pirang tahun?" "Ayo wis suwi." Loh. Lah menungso sejak Nabi Adam biyen kuwi ben lair mesti enek rokib atid pencatat baik buruk sebesar apapun dan sekecil apapun. Lah kok cek takok aku man ma amaluk opi amal-amalmu. Lah mbok takok rokib atid beres. Bukune lengkap jenengan tinggal maca selesai. Ngaten lho. Itu digawe ngono ki mergo ben kita itu karpe itu dinyeblangne ben tetap rasional. Ben gak kebablasan, gak rasional. Bapak Ibu yang berbahagia. Itu sebenarnya gitu. Maka awalam yattafakaru fi anfusihim. Kenali anfus dirimu yang berada di dalam. Itu intinya manusia, itu inti hakikat. Kenali hakikat itu ada ilmunya. Inilah jika mengenal Tuhan. Allah itu sebuah nama yang memiliki zat yang dapat dilihat oleh apa? Rasa hati. Mohon maaf, jangan mengatakan gak mungkin Gusti Allah didelok. Kok Gusti Allah toh? Jenengan kuwi nek ndelok barang nganggo mripat mesti salah. Gini mboten? Gak roh jenenge kopi. Ya apa? Kopi terus kira-kira kan ngono toh? Mergo ireng kok. Apa wi? Teh kira-kira padahal uyuh tiada teh, tiada gelas. Kan bisa jadi toh. Gitu loh. Sing iso menjadikan kenal itu rasa. Al insanu siri wa ana sirruhu. Maka watabi sabila man, carilah yang dapat menunjukkan man, orang, jalan mulih yang tahu persis ayatnya. Bu, ini saya tutupannya tak gongi ini yang mungkin banyak enggak diungkap. Aku coba nek saya ngungkap yang enggak pradukap para yai piye, monggo panitia kan sudah ngertikan gitu. Watabi sabila man anaba ilaya. Anaba itu fi'il madi. Artinya bahwa watabi sabila man anaba, menungso sing roh persis kula dumegi ngriki kala wau nek kula budal diri gak teko nggon. Kula teng ngriki niku wau manut karo sing nuntun nganti teko kene. Sing wong kuwi roh persis ngriki ya panitia ya memang disepakati sing bagian jemput. Nggih napa mboten? Iki mongko perkara Gusti Allah. Terus jenengan golek dalan di Gramedia, masuk akal napa mboten? Golek dalan di gene Google, masuk akal mboten? Kowe piye ben mlebu entuk widodari? Ya gampang lah, buka Google, plek kayak gitu. Itu makanya kalimat ayatnya watabi, ikuti, cari hingga ketemu sabila jalan man wong anaba sing wis tau mulih roh persis tentang alamat dan tujuan mulihmu. Suma kemudian maka kamu nanti bisa pulang. Ini ayat Surat Luqman 15. Jadi sebenarnya jelas, sangat jelas. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk gongi kita tutup setelah nanti doa. Nganti kelali aku enek tim tapi wis satu lagu kemudian nanti kita doa, tapi kita nanti akan doa tutupan doa kemudian nanti setelah permintaan. Keberadaan dalam kita menjalankan sebuah keislaman, zikir itu ada ilmunya ya tadi kaitannya dengan, sehingga itulah zikir itu ingat, zikir kali wirid itu benten Bapak Ibu ya, zikir karo wirid itu beda. Jadi ayate yo beda, hadise yo beda loh Bapak Ibu. Ki sering dibareng nih.
Nek wirid urudul bastu mawahibi itu adalah syariat, nek zikir itu barang raketok wa qurrabaka fi nafsika manggone di jero jiwa. Fi nafsika tadoruan wa khifatan wa dunajari minal qauli, tidak dilesankan tapi di jero dodo karena mengenali dia. Itulah disebut zikir. Ayatnya nggih ngaten Bapak Ibu. Nek wirid Allah 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 itu wirid. Nek di jero zikir eling kopi, budal ndek warung wirid bu kopi, maulo kopine teko mergo wiritan kopi kan ngaten. Wirawiri turut ratan golek kopi. Gah di tetepan sholawat badar ya. Sholawat badar kemudian kita ndonga. Ini lagu pendek. Salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah ala yasin habibillah. Ditupane kereta Jawa sing rodane rupa manusa dilebokke jero kuwatan bogan tangan mongkoso. Dilebokke jero kuwatan bogan dan mongkoso. Diderene keluargane dulure serta kancane toko-toko padha sambang tangisane kaya wong kembang. Toko-toko padha sambang tangisane kaya wong kembang. Salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala
Tenane imane kurang Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah